Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan salah satu channel kami ya, yaitu channel Teknik Kimia. Yaitu di sini saya akan membahas salah satu subbab dari mata kuliah metode numerik ya teman-teman, yaitu tentang interpolasi. Oke, di sini dengan saya sendiri yaitu Muhammad Haris ya teman-teman ya. Sudah tak asing ya, karena mungkin teman-teman pernah melihat video-video sebelumnya di channel ini ya teman-teman. Oke, langsung saja agar kita lebih memahami apa sih itu interpolasi gitu kan ya biasanya ya. Oke, kita langsung saja masuk. Oke, interpolasi itu sendiri adalah teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui teman-teman. Jadi titik-titiknya itu sudah diketahui teman-teman karena dikumpulkan dalam suatu data seperti halnya dalam tabel ini teman-teman. Cara menentukan harga fungsi f, entah itu ini atau ini teman-teman, itu ada rumus tersendiri yang mana nanti akan dipaparkan oleh saya teman-teman ya. Cara menentukan harga fungsi f di titik x, di sini menggunakan epsilon ya, tapi terserah. Sebenarnya kan ini hanya simbol ya teman-teman ya. X0, xn ini untuk intervalnya dengan menggunakan informasi dari seluruh atau sebagian titik-titik yang diketahui sebenarnya dalam tabel ini teman-teman. Karena data-data inilah yang digunakan dalam rumus interpolasi itu sendiri teman-teman. Adapun interpolasi itu sendiri ada beberapa jenis ya teman-teman, yaitu di sini ada 4 jenis, yaitu interpolasi linear, kuadrat, Lagrange, lebih tepatnya kubik ya, dan juga Newton. Di sini saya akan menjelaskan salah satu saja teman-teman, karena untuk yang lainnya itu dijelaskan rekan-rekan teman yang lainnya, gitu ya. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang interpolasi linear teman-teman. Ini salah satu bentuknya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat interpolasi linear dari namanya sendiri kita itu sudah tidak asing ya. Linear kan garis lurus ya teman-teman. Jadi seperti halnya kita mencari suatu data ya teman-teman, di antara nilai x0 dan juga x1 teman-teman. Nah, karena datanya yang tidak diketahui tersebut, maka kita menggunakan metode interpolasi tersebut teman-teman, sehingga dapat ditarik garis lurus dari x0 sampai x1. Nah, seperti ini teman-teman. Sehingga dapat disajikan dalam data yang lebih spesifik itu teman-teman. Jadi tidak korat karet atau kocar kacir seperti itu teman-teman. Sehingga dapat tersusun dengan rapi gitu loh. Adapun ide dasar pembuatan interpolasi terutama dalam linear ya, yaitu para rekasawan dan ahli ilmu alam sering bekerja dengan sejumlah data discrete yang umumnya disajikan dalam bentuk tabel teman-teman. Data di dalam tabel mungkin diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan. Artinya langsung memasukkan data-datanya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Hasil pengukuran di laboratorium atau tabel yang diambil dari buku-buku acuan seperti itu teman-teman. Dan juga pada saat data dalam bentuk tabel tidak begitu bervariasi, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pendekatan dengan menggunakan sebuah garis lurus di antara dua titik yang berdekatan, seperti halnya yang dijelaskan saya barusan seperti teman-teman. Seperti halnya dalam titik ini ditarik garis lurus sampai x1 teman-teman. Begitupun x1 dengan x2 dan seterusnya teman-teman. Karena ini linear, biasanya itu hanya 2x yang digunakan, maksudnya 2x seperti halnya x0 dengan x1 seperti itu teman-teman. Apabila lebih dari itu maka itu bukan linear lagi, melainkan menjadi kuadrat maupun kubik dan juga lainnya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu tentang formulanya atau bentuk formulanya ya teman-teman dari interpolasi ini ya teman-teman. Di sini ada fungsi n ya,
Lihat di sini teman-teman. Ini merupakan bentuk umum dari formula interpolasi teman-teman. Jadi seperti halnya dalam interpolasi kuadratik maupun kubik, ini juga menggunakan formula ini teman-teman. Nah, kemudian karena di sini saya menjelekkan interpolasi untuk order pertama, maka di sini untuk fn-nya diganti 1 ya teman-teman. Maka nah, sini n-nya karena order pertama, maka sigma dari 1 sampai 0 untuk order pertama, maka Li X dikali F Xi. Yang mana Li-nya ini bisa dipecah ya teman-teman menjadi dua bagian, namun sama saja ya. Hanya ini yaitu perkaliannya. Nah, kemudian kita harus mencari L0-nya atau Li-nya ya teman-teman. Nah, maka kita menggunakan rumus ini teman-teman. Nah, menggunakan rumus ini ya, yaitu ln X sama dengan ini bentuk perkalian, yaitu J sama dengan 0 untuk interpolasi ke N, yaitu memiliki syarat J tidak sama dengan I. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Oke. Oke. Ini hasilnya yaitu X dikurangi XJ per XI dikurangi XJ. Yang mana untuk perkalian ini N dikurangi 1 suku. Berarti tidak ada perkalian lagi teman-teman. Sudah hanya dalam order 2 atau kuadratik maupun kubik. Kemudian kita mencari LU-nya ya teman-teman. LU-nya. Oh maaf kok. L0 ya. Sama juga. Di sini yaitu bentuk perkalian J sama dengan 0 dan juga memiliki syarat J tidak sama dengan 0 untuk order pertama. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya, dan kita tuliskan X sama dengan X dikurangi XJ per X0 karena di sini adalah L0 ya, dikurangi XJ. Nah, di sini ada syarat J tidak sama dengan 0, maka J-nya itu bergerak ke 1 teman-teman. Maka hasilnya yaitu hasil yang dari ini itu X dikurangi X1 karena J-nya tidak sama dengan 0 ya, per X0 dikurangi X1 teman-teman. Begitupun dengan L1 teman-teman. Di sini dengan syarat J tidak sama dengan 1. Oke. Ini X1 karena di sini ada L1. Maka hasilnya dari ini ialah X dikurangi X0 karena J-nya tidak sama dengan 1 ya, maka kembali lagi ke 0 per X1 dikurangi X0. Itu teman-teman. Oke, langsung saja kita ke dalam praktek ya teman-teman agar lebih memahami ya. Karena kita di sini tujuannya untuk mencari nilai X ya dari suatu data yang tidak diketahui. Oke, langsung saja kita ke Excel. Oke teman-teman, setelah dijelaskan barusan apa itu interpolasi, langsung saja kita ke tahap praktek ya teman-teman agar teman-teman lebih memahami apa sih maksud penggunaan formula-formula dalam interpolasi tersebut, teman-teman, terutama dalam order 1 ya. Karena di sini saya menjelaskan interpolasi untuk order pertama ya, teman-teman. Di sini ada salah satu soal. Kecepatan ke atas suatu rudal diberikan sebagai fungsi waktu pada tabel. Ini ya, teman-teman. Tentukan kecepatan pada saat waktunya itu 17 detik ya, teman-teman. Oke, 17 detik. Menggunakan metode Lagrange untuk interpolasi linear atau order pertama ya teman-teman. Nah, di sini disajikan beberapa data ya teman-teman ya. Namun, di sini yang diminta itu kecepatan pada saat 17 detik teman-teman. Nah, di sini kan tidak ada ya 17 detik. Yang adanya 0, 10, 15, 20. Tidak ada 17 detik. Nah, makanya dari itu kita menggunakan metode interpolasi ini untuk menyelesaikan permasalahan ini, teman-teman. Oke.
Di sini adalah formulanya ya teman-teman. Oke, formulanya seperti halnya yang dijelaskan ya. Ini sebenarnya bisa diganti teman-teman ya. Kan ini fungsi X ya. Fungsi X ini bisa diganti T, ini bisa diganti T, sedangkan untuk F-nya ini bisa diganti dengan kecepatan atau V-nya ini ya teman-teman. Tapi saya tetap menggunakan ini saja ya, biar tidak merubah-rubah lagi ya teman-teman, agar bisa diterapkan teman-teman atau praktek secara mandiri ya. Oke teman-teman, pertama yang kita cari ialah kita mencari rentang jarak untuk nilai X0 dan juga X1 nya ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama kita tuh harus mengetahui 17 itu terletak di antara mana. Yaitu terletak di antara 15 dan 20. Maka pada detik ke-15 ini merupakan X0 teman-teman ya. Kita beri warna. Ini merupakan X0. Sedangkan X1-nya mana? Yaitu ini. Beri warna lain. Oke. Kemudian teman-teman, untuk memudahkan, di sini kan yang dicari itu untuk waktu ke-17 detik ya teman-teman ya. Kita bisa tulis saja ya teman-teman di sini. Oke, kita tulis saja di sini. Soalnya apa teman-teman? Apabila kita tetap menggunakan fungsi X ini dalam formulanya, maka hasilnya itu tidak bisa diketahui teman-teman. Atau nanti umpamanya dicari, maka hasilnya itu 6. Seperti itu teman-teman. Jadi ada yang tidak beres seperti halnya tuh. Oke, langsung saja kita mencari ini ya teman-teman. Fungsi X-nya ya. Oke. Kita tulis saja FI. Oke. Oke, teman-teman. Kemudian kita masukkan nilai L0 dan juga L1-nya ya teman-teman menggunakan formula ini. Seperti halnya barusan, kita di sini menggunakan fungsi X tetap ya. Kalau umpamanya teman-teman ingin praktek sendiri dengan menggunakan fungsi T juga tidak apa-apa, terserah. Ini saya hanya untuk mempermudah karena disamakan dengan formulanya, sudah teman-teman. Tidak masalah lah. Oke, kita buka kurung dulu ya. Kita mencari L0-nya. Sini X ya, X-nya adalah 17. Kemudian dikurangi dengan X1, X1-nya 20. Dan kita tutup kurung. Kemudian dibagi dengan, kita buka kurung kembali, X0 dikurangi dengan X1. Oke, kita tutup kurung. Jangan lupa teman-teman, kurungnya double ya. Oke. Setelah itu kita kalikan dengan Fx0-nya. Di sini V ya. Oke. Fx0-nya itu ini ya teman-teman. Oke. Dan kita jumlah, tambah ya. Kita buka kurung kembali. Dan kita mencari L1-nya teman-teman menggunakan formula ini ya. Dan kita masukkan nilai X-nya. Dan kita kurangi. Dan kita kurangi dengan X0. Kita tutup kurung. Dan kita bagi. Buka kurung kembali. Kemudian kita mencari X1 dikurangi X0. X1 dikurangi X0. Dan kita tutup kurung. Jangan lupa kurungnya double ya teman-teman. Oke.
dan kita kalikan dengan fx satunya ya teman-teman ya. Kita kalikan. Oke, setelah itu kita enter. Maka hasilnya ialah 432,664. Itu teman-teman. Inilah hasil dari kecepatannya pada saat waktu ke-17 detik, teman-teman. Oke, kita mungkin di sini bisa membuat data baru ya, teman-teman ya. Untuk dibuat grafik. Kita copy ini. Kita taruh saja sebelah sini, enggak apa-apa. Sini aja. Oke. Dan kita tambah kolom ya. Oke. Maaf, hapus satu ya teman. Oke, kita masukkan nilai x-nya, yaitu ini, dan juga nilai hasil dari pencarian interpolasinya teman-teman, yaitu ini. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa membuat grafik dari ini teman-teman, agar kita tahu bentuk interpolasi linear atau order satunya. Oke, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa melihat bahwasanya di sini sudah berbentuk linear ya, atau garis lurus ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita edit teman dengan menekan icon select data. Dan kita edit. Untuk namanya itu kecepatan udara dalam meter per second. Oke. Kemudian untuk bagian horizontalnya kita masukkan ini teman-teman. Oke. Maka hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat bentuk linearnya. Ini berupa garis lurus. Pun kita edit agar lebih menarik. Oke. Teman-teman bisa memilih ya. Terserah bagian mana. Tapi saya lebih tertarik dengan ini teman-teman. Oke, maka hasilnya sudah diketahui teman-teman. Seperti halnya ini teman-teman ya. Taruh sini saja. Oke, selesai sudahlah pengerjaan contoh soal dari interpolasi Lagrange order 1 atau linear ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mencoba contohnya, teman-teman bisa mencari literatur dari berbagai sumber, silahkan dengan mempraktekannya seperti yang dijelaskan saya barusan. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan beserta prakteknya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali kepada teman-teman semua, terutama kepada dosen pemangku mata kuliah saya, yaitu Ibu Firda Haryanti, karena mungkin pada saat kuliah saya mungkin ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati beliau. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu di lain waktu ya.